Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang materi indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Namun, kali ini kita akan membahas sholat tarawihnya dulu. Tadarus Al-Qurannya kita simpan untuk minggu depan. Yuk. Sebelumnya mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang perlu kita ketahui pertama-tama apa sih tarawih itu? Apa itu tarawih? Nah, salat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari bulan Ramadan. Nah, sholat tarawih sangat dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Meskipun sholat tarawih bisa dilakukan secara sendiri-sendiri dan biasanya dilakukan setelah sholat isya dan memang dilakukan setelah sholat isya ya, sholat isya dulu baru sholat tarawih. Dan jumlah rokaatnya ini juga bermacam-macam, ada yang mengerjakan 8 rakaat, ada juga yang mengerjakan 20 rakaat. Tuh, itu sholat tarawih. Nah, kata tarawih sendiri berasal dari kata tarawih-hatun. Ini dalam bahasa Arab yang berarti waktu istirahat. Nah, kenapa dinamakan sholat tarawih? Karena pada saat sahabat melakukan sholat tarawih atau menjalankan sholat tarawih, setiap kali selesai 4 rakaat, para sahabat ini beristirahat dulu. Entah itu diselingi dengan baca-baca Al-Quran atau zikir-zikir atau yang lainnya. Seperti itu. Makanya sampai sekarang dinamakan sholat tarawih. Nah, bagaimana sih cara mengerjakan sholat tarawih? Nah, sebenarnya sholat tarawih ini sama seperti sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, yang membedakan hanya niatnya. Kalau niat sholat tarawih bisa seperti ini. Usolli sunat tarawihi rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Ini kalau kita menjadi makmum. Nah, itu niatnya. Nah, terus ada juga yang mengerjakan 2 rakaat salam. Dapat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 4 kali kalau 8 rakaat. Ada juga ya kalau sampai 20 rakaat berarti 2 rakaat salam sampai 10 kali mengulangnya. Nah, tapi tidak sedikit juga yang mengerjakan langsung 4 rakaat baru salam. Nah, ini kalau cuman melakukannya atau menjalankan sholat tarawihnya 8 rakaat, berarti cuma 2 kali salam. 2 kali salam. Berarti 4 rakaat selesai, sholat lagi 4 rakaat, salam selesai. Nah, yang membedakan biar ini terlihat seperti sholat tarawih tidak seperti sholat sunat biasa. Ketika dilakukan 4 rakaat 1 salam, nah itu tidak perlu melakukan tasawuf atau tahiyat awal. Biasanya kan kalau sholat 4 rakaat itu rakaat yang kedua itu setelah sujud duduk dulu baca tahiyat awal. Nah, ini kalau sholat tarawih tidak perlu. Jadi langsung sujud, bangun lagi, sujud, bangun lagi, berdiri. Setelah sujud yang keempat, baru duduk, tahiyat akhir, terus salam. Itu biar ada bedanya dengan sholat sunnah atau sholat isya atau sholat-sholat yang berjumlah 4 rakaat yang lain. Seperti itu cara mengerjakannya. Nah, setelah selesai sholat tarawih, itu sangat dianjurkan untuk apa? Melanjutkan dengan sholat witir. Nah, sholat witir ini sholat yang jumlah bilangannya ganjil. Bisa 1, 3, 5, 7, 9, atau 11. Itu tergantung. Tapi rata-rata dikerjakan 3. Kalau 1 itu ya terlalu sedikit lah. 3. Kalau mau melanjutkan sendiri sampai 11 boleh. Nah, ini caranya gimana? Sama seperti sholat tarawih tadi. Bisa kalau 3 berarti langsung 3 kali 3 rakaat 1 kali salam. Seperti itu.
Atau kalau misal 5 ya gimana? 3 1 1 atau gimana? Atau ada juga yang 2 1 2 1 gitu. Itu sholat witir. Ya, sholat witir ini biasanya dilakukan paling terakhir, sholat sunnah malam yang terakhir. Itu namanya sholat witir penutup. Nah, setelah sholat tarawih dan sholat witir, nah itu bisa juga dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran atau ada kultum atau apa seperti itu. Itu biasa tata cara mengerjakannya. Untuk syarat-syarat dan rukunya sama seperti sholat-sholat yang lain. Syaratnya sholat seperti apa? Ya harus wudhu dulu, tetap memakai pakaian yang menutup aurat. Kalau laki-laki, kalau perempuan biasanya pakai mukena seperti itu. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara mengerjakannya, sekarang keutamaan sholat tarawih. Apakah ada keutamanya? Sebenarnya banyak. Nah, tapi Mister hanya mencantumkan 4 saja. Apa saja? Nah, yang pertama dapat menambah ketaatan yang jelas. Dengan kita melakukan ibadah itu karena tujuannya untuk menambah ketaatan atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan sholat tarawih. Yang ketiga, pahala sholat tarawih ditulis seperti sholat satu malam penuh. Nah, kalau kita sholat tarawih itu sama halnya kita sholat satu malam penuh pahalanya. Yang keempat, mempererat tali silaturahim sesama kaum muslim. Karena apa? Karena dengan sholat tarawih biasanya yang jarang-jarang ke masjid pada datang ke masjid semua. Itu bisa menjadikan tali silaturahim semakin erat. Nah, bagaimana kalau kondisi pandemi seperti ini? Ya semoga kita masih bisa menjalankan di masjid dengan melaksanakan tetap dengan menjalankan protokol kesehatan. Seperti itu. Nah, itu anak-anak tentang sholat tarawih. Oke, semoga sebentar lagi kita puasa. Semoga kita bisa menjalankan sholat tarawih full sampai 30 hari. Terlebih yang laki-laki. Oke. Sekian dulu dari Mister. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.